عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام بشرف بن أبي بدر بن عبد الله بن علي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قلت فالمغبون فيهما من أوتيهما فعاش صحيحا فارغا ينفق الصحة وفراغا في الغفلات والبطلات أو في معاناة الأشهر الدنيويات الملهية عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحات. وإنما يستبين لهم أنه موت بعد الموت حين يعاين ما فات من الدرجات العلى التي لو أنفق في طلبها صحته وفراغه لنالها. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, nikmatan, ada dua nikmat besar, nikmat yang dilalaikan. Maghbunun fihima katsirun minan nas, yang tertipu dalam dua nikmat tersebut kebanyakan manusia. Artinya kebanyakan manusia tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut, tidak memaksimalkan dua nikmat tersebut, sehingga dia dalam kerugian. Apa itu? As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang, kesehatan dan waktu kosong. Ini dua nikmat yang besar. Kenapa demikian? Karena dua nikmat ini memiliki banyak kesempatan bagi yang sadar untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Dengan dua nikmat ini banyak seseorang itu bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah karena waktu luang yang banyak dan kesehatan. Sehingga disebutkan di dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan lemah. Lemah yaitu orang yang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Kalau malas orang yang punya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Dua-duanya musibah. Dua-duanya musibah. Orang bisa beramal kalau dia memiliki kemampuan dan punya keinginan yang kuat, baru bisa beramal. Pengen tahajud, tapi tidak mampu. Entah itu waktunya sangat-sangat penuh dengan pekerjaan. Pengen ngaji Quran, tapi tidak bisa baca. Ada yang bisa baca Quran, tapi malas. Ya, seperti ini tidak mungkin terlaksana amal soleh. Karena itulah ketika seseorang itu minta taufik, taufik itu apa? Allah membuat dia mampu
dan punya keinginan untuk berbuat taat, itu taufik. Allah kasih dia kemampuan dan Allah kasih dia keinginan. Karena kemampuan saja tanpa keinginan gak akan tercapai. Keinginan saja tanpa kemampuan juga sia-sia. Dari mana keinginan itu bisa diraih? Dengan banyak membaca hadis-hadis tentang fadilah suatu amal. Sering-sering membaca fadilahnya istighfar, fadilahnya sholawat, fadilahnya baca Quran, fadilah sholat di shaf pertama, fadilah hadir sebelum adzan, fadilah takbir langsung bersama imam, fadilah banyak. Itu baca sehingga membuat Anda ini punya semangat tinggi untuk beramal. Untuk beramal. Ya, ditambah lagi minta kekuatan. Yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali murni itu dari Allah. Sehingga dalam hal ini seseorang akan mendapatkan kekuatan besar dari Allah ketika dia ada semangat, ada niat untuk beramal. Kultu, kata beliau, orang yang tertipu di dalam kesehatannya dan waktu luangnya adalah orang yang diberi dua nikmat tersebut, sehingga dia hidup dalam keadaan sehat serta banyak waktu kosong. Tapi dia menghabiskan kesehatannya, dia menghabiskan waktu sehatnya dan waktu kosongnya di dalam kelalaian dan perbuatan yang sia-sia. Ya, sehingga jadwalnya itu pagi seumpama jogging-jogging, ya bagus. Saya bilang olahraga itu bagus, Pak. Olahraga itu nggak ada yang salah. Cuman kalau olahraga sambil cuci mata itu pulang dapat dosa. Olahraga itu bisa di rumah, nggak harus Anda keluar. Apalagi sampai bawa istri pakaian ketat, dosa berlipat-lipat Anda. Kasih jilbab Ustaz, ya jilbab pakaian ketat masuk hadis Nabi. Rubba kasiyat aliyat. Berapa banyak orang yang berpakaian tapi telanjang, itu hari ini. Dia menganggap itu baik, haram. Atau senam aerobik bagus, tapi indoor di ruang dalam ruangan. Kalau outdoor haram. Perempuan aerobik outdoor di lapangan situ, ya. Atau di taman kota dilihat laki-laki yang gak mahram, dosa terus. Bukan cuma dia yang dosa, setiap laki-laki yang melihat dia dosa. Dan dosa laki-laki itu dia juga dapat. Jadi jangan dikira perempuan ketika keluar itu cuma dia saja dosa, tidak. Dia dosa double. Dia berbuat maksiat dan dia pembuat maksiat. Dia berbuat maksiat dan dia pembuat maksiat. Artinya membuat laki-laki maksiat gara-gara dia. Nah ini penting. Olahraga bukan saya larang, benar. Nabi itu riyadhi. Nabi itu orang yang senang olahraga. Sampai beliau itu menganjurkan untuk kita ngajari anak-anak memanah, berkuda, berenang, bagus. Cuman sistemnya yang perlu dirubah. Sistemnya yang dirubah. Orang harus ketat Ustaz. Siapa yang ngatur itu? Yang ngatur itu siapa? Nabi nggak pernah nyuruh gitu kok. Ya, nah, sistem itu yang bikin salah. Olahraga nggak ada yang salah. Sistemnya yang salah. Sehingga dalam hal ini, ya, termasuk batalat, hal-hal yang sia-sia, bahkan bisa mengarah kepada kemaksiatan. Karena itulah kalau ada dana, bikin gym sendiri di rumah. Ya, walaupun cuma punya alat yang lari itu cukup, nggak usah banyak-banyak.
Istri Anda bisa olahraga di rumah, terjaga auratnya. Anda juga sama, terjaga pandangannya. Nah, karena kita juga ngerti, laki-laki itu seperti itu umumnya. Olahraga usah, olahraga ya apa? Nah, kita paham juga. Ya. Tapi itu Allah tahu apa yang di hati Anda. Ya. Nah, itu contoh. Atau jadwalnya di warung kopi jam sekian ngomongin politik, jam sekian lihat berita terkini. Itu tok hidupnya. Waktu untuk baca Quran nggak ada. Pengajian pun seminggu sekali, alhamdulillah bisa hadir. Kadang-kadang hadir cuma maghrib aja, pulang waktu maghrib. Ya syukur-syukur berjamaah maghrib. Tapi ini yang wajib, pengajian itu yang wajib. Karena dia menyadarkan Anda akan kelalaian Anda. Tapi sifat manusia nggak senang nasihat. Sifat manusia merasa dirinya sudah nggak perlu nasihati lagi. Saya sudah baik, apa yang dinasihati? Padahal Allah berfirman, fadzakir, berilah nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat itu manfaat untuk yang beriman. Tanda kutip, yang beriman. Artinya kalau nggak senang nasihat, bisa jadi imannya tipis. Karena dia merasa sudah nggak perlu nasihat lagi kalau saya sudah baik. Dari mana? Dari mana seperti itu? Kemudian, au fi mu'anatil asyhurun nawiyat, atau dia menghabiskan waktu kosongnya di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang melalaikan dari ingat Allah. Aslinya kerja itu tujuannya nyari nafkah yang halal untuk anak istri. Ketika itu sudah tercukupi, maka pekerjaan Anda bukan lagi cari nafkah. Kadang-kadang kenapa kerja? Nyari kesibukan daripada nganggur. Oh, berarti cukup ini rezekinya. Bahkan simpanan banyak. Cuma daripada nganggur. Nah, ini ucapan yang seyogyanya jangan diucapkan orang yang ingat kematian itu kapan datang. Orang yang ingat akhirat lebih penting dari dunia. Kenapa? Kesibukan baca Quran, kesibukan sholat sunnah, kesibukan membantu orang yang membutuhkan. Kesibukan, jangan kesibukan yang istilahnya ketika Anda punya kesempatan untuk menyibukkan diri dengan akhirat, tapi Anda arahkan kepada dunia. Cukup itu yang lalu sudah. Masa muda sudah cukup. Ini sekarang masa tua ini untuk kesibukan akhirat aja. Akhirat aja. Kenapa? Karena tadi orang-orang yang dikubur, kata Sayyidina Ali, jika orang-orang yang dikubur itu bisa berbicara, bisa memberi nasihat kita yang hidup, niscaya mereka akan mengatakan wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu ketakwaan, bukan duit yang banyak, bukan nama harum, bukan ini, bukan itu. Sebaik-baik bekal ketakwaan. Kita sini ahli, kalau orang yang mati itu bisa hidup dan bicara kepada kita. Sehingga dalam hal ini penting untuk disadarkan waktu kosong kita ini banyak terbuang percuma. Wa innama yastahilu lahu annahu mawjudun ba'dal maut. Hanya saja menjadi jelas kalau dia itu orang yang tertipu itu setelah mati. Masalahnya Anda sadar kalau Anda itu tertipu nanti habis mati, baru sadar. Yang mana nggak ada lagi kembali. Berarti harus ada yang ngasih tahu kita, yang ngerti hal yang gaib. Siapa? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad diberi oleh Allah ilmu yang gaib. Karena itulah beliau ketika hidup dan kita hidup, Nabi ngasih tahu. Hati-hati ya, banyak yang tertipu kalau sudah meninggal baru sadar apa itu waktu kosong tidak dipakai ibadah, waktu sehat tidak dipakai ibadah. Itu banyak yang tertipu di situ. Nabi sudah mewanti-wanti. Tinggal kita ini bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan hadis ini. Kita diberi kesempatan mendengar hadis ini, tinggal kita respon mendengar ini kayak apa. Setelah saya mendengar ini, apa sikap saya? Ya. Hina yu'ayyu mafata, ketika dia melihat sesuatu yang lepas dari tangannya, yang nggak bisa dia gapai lagi daripada derajat-derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi yang seandainya dia menghabiskan sehatnya dan kosongnya untuk mencarinya, pasti dapat. Pasti dapat. Fulan wali Allah, umurnya 50-40. Masa saya nggak bisa? Sama-sama umurnya, ya kesempatan sama, kenapa saya nggak bisa dia bisa? Lurus kumpul, umur sekian tahun bisa mendapatkan derajat tinggi, kenapa saya nggak bisa? Harus mikir di situ. Kok beliau bisa, saya nggak bisa? Ada apa ini? Karena mereka betul-betul memaksimalkan umurnya, betul-betul memaksimalkan sehatnya. Bahkan sampai sakit pun mereka tetap getol beramal. Tidak menjadikan alasan sakit sebagai kesempatan dia untuk berleha-leha. Tapi justru itulah yang membuat mereka lebih semangat. Kenapa? Tanda mau meninggal. Sakit itu tanda mau meninggal. Sebagaimana orang kalau main bola, kalau sudah injury time, bukan tambah loyo, tambah semangat. Kurang 4 menit lagi peluit ditiup, tambah semangat. Kenapa? Mau selesai. Seperti itu, bukan tambah loyo. Bukan tambah loyo. Ini injury time nih, harus ngegolkan. Nah, situ. Tambah ngerti umur dekat, tambah semangat. Ya, itu mereka yang mengerti bagaimana mensyukuri nikmat umur, nikmat waktu. Ya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu seluruh manusia itu hakikatnya sedang tidur. Fa idza matu intabahu, jika mereka mati, mereka bangun dari tidurnya. Artinya apa? Kebanyakan manusia itu nggak sadar jika dia ada di ruang ujian. Kita ini mulai balik sampai wafat di ruang ujian. Soal-soal disodorkan kepada kita. Soal ini. Sudah sholatkah? Sudah puasakah? Sudah didik istrikah? Sudah nutup auratkah? Mendidik anak dengan benarkah? Berbaktikah kepada orang tua? Bagaimana berbaik dengan tetangga? Apa sudah? Itu semua disodorkan soal-soalnya. Dan itu harus kita isi. Orang yang nggak sadar, dia main-main dengan bensinnya. Soal datang terus, setengah jam datang terus. Dia nggak sadar. Sehingga harus diingatkan, Pak, ini soal kerjakan. Habis ini bel. Kalau bel waktu keluar nggak bisa masuk lagi sampai. Nggak bisa masuk lagi. Artinya apa? Ketika bel dia baru sadar, ada soal ujian saya belum selesai. Tapi nggak bisa lagi. Dia baru bangun ketika mati. Dia ibarat kata baru bangun tidur ketika sudah mati. Dengan beruntung orang yang dia dibangunkan oleh nasihat-nasihat. Kadang-kadang terbangun itu
Dindas terbang, dielus-elus gini bangun. Kadang dielus-elus tambah tidur. Oh ini perlu digambior air, kasih ujian. Marah enggak apa-apa, yang penting sadar. Ngomel-ngomel yang penting sadar dulu. Kasih ujian, kasih sakit, baru sadar. Iya, saya di dunia ini harus ada persiapan. Nah, jadi bersyukur orang-orang yang cukup dengan tepukan pelan dia bangun. Bersyukur. Ada yang nggak bisa ditepuk pelan, nggak bisa, ditendang baru bisa bangun. Nah, ini jangan sampai jadi ditendang. Ya, kena musibah dulu baru sadar. Wa qala Allah Ta'ala wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dan Allah Ta'ala melebihkan, Allah Ta'ala mengunggulkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk di rumahnya dengan pahala yang lebih besar, pahala yang besar. Ya, artinya di sini beda orang yang muslim yang santai saja, santai, nggak usah ngoyo-ngoyo ibadah santai aja. Yang penting 5 waktu, ya, ngopi lagi, ngobrol lagi, nanti zuhur sholat lagi, ngobrol lagi. Nggak usah ngoyo-ngoyo, bagus, tidak apa-apa. Itu namanya al-qaidin, orang-orang yang duduk nangis di rumahnya. Tapi orang yang berjihad keluar dari rumahnya, panas-panas, melawan panas matahari, dia ingin yang lebih dari cuma duduk santai, tidak mau. Karena dia tahu ini kan hidup kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Jangan sampai tidak Anda raih itu kesempatan. Maka yang seperti ini dapat tambahan bonus dari Allah. Tambahan bonus, ya. Orang yang kerja sesuai jam sama yang lembur ya beda gajinya. Yang lembur ada gaji lebih. Yang lembur ini maksudnya apa? Yaitu yang memaksimalkan umurnya. Tidak mau waktu kosong dan dia mengamalkan firman Allah, fa idza faragta fansur. Jika engkau sudah selesai dari suatu pekerjaan baik, bangkitlah untuk pekerjaan yang lain. Bukan santai. Nanti kalau mau santai, meninggal. Dikubur tidur terus sampai nggak bangun-bangun, nggak ada yang bangunin. Tidur terus capek-capeknya. Nanti kalau sudah kiamat baru bangun. Nah sekarang kurangi tidur. Ya, pesan guru saya Nabi Hussein kata ya, itu sering dia mengatakan la roha fid dunya, la roha fid dunya, nggak ada santai di dunia, nggak ada istirahat, nggak ada. Nanti istirahat nanti, kalau sudah meninggal itu istirahat kita. Sering beliau bilang gitu. Ya sering. Dan itu bukan beliau hanya ucapan tanpa ngamalkan. Yang kita tahu, yang saya tahu sendiri, beliau itu sehari semalam tidur cuma 2 jam. Gak ada tidur lain. Jam 12 malam sampai jam 2. Sisanya semua untuk murid-murid, semua untuk umat. Semua untuk umat. Nah ini yang seperti ini yang perlu ditiru. Ya. Al-Habib Umar bin Hafid Allah pernah mengatakan, mengutip satu ucapan orang-orang soleh, talabur roha fid dunia muhal, mencari kesenangan di dunia itu mustahil. Ya. Wa arad dunia wa arad innama araha ainul luqal. Aku melihat istirahat itu hanya berpindah alam aja. Kalau mau senang ya pindah alam. Aral unsa fid dunya ya, ma'a ahlil kamar. Cuman dikatakan lagi, tapi ada kesenangan di dunia ada. Kapan itu?
ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu surga dunia. Itu surga dunia. Anda kumpul dengan orang-orang yang hidupnya itu untuk akhirat, kumpul dengan mereka, nah itu surga dunia itu. Ya, yang mau hatinya tenang kumpul dengan yang mereka seperti mereka. Tenang. Ya. Sehingga disebutkan Allah berfirman wa gunu ma'as-shodiqin. Dan sering-seringlah kalian membersamai orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar ridha Allah. Sering-seringlah membersamai orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar ridha Allah. Ya. Itu sehingga kumpul dengan mereka hati tenang. Kok bisa Ustaz? Gak jauh-jauh, sampean aja. Contoh lihat sinetron ya. Pas yang di TV itu nangis, nangis juga. Pas yang di TV itu ketawa, ketawa juga. Kenapa? Karena pengaruh. Orang yang sering lihat orang-orang yang khusyuk hatinya akan khusyuk ya. Akan khusyuk. Ya. Kenapa? Karena tadi mata itu bisa menjalan apa yang dia lihat, bisa mempengaruhi apa yang dia di hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad SAW, laisa yatahassar ahlul jannah, tidaklah merasa rugi penduduk surga itu, illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha, kecuali ketika mereka merasa rugi, merasa menyesal akan suatu saat, satu waktu, satu jam yang berlalu kepada mereka di dunia tapi gak berzikir pada Allah. Waktu itu gak zikir, itu nyesel. Kenapa? Coba zikir akan naik derajat saya. Karena derajat surga itu tergantung amal. Kalau masuk surga tergantung rahmat. Ini bedanya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi derajat di surga tergantung amal soleh. Kalau kita mau masuk surga dengan amal gak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena nikmat yang memberikan kepada kita sangat banyak, gak bisa dibalas dengan amal kita yang sedikit ini. Disebutkan Nabi SAW pernah menceritakan ada salah satu ahli ibadah di kaum Bani Israil yang dia ini ibadah saja itu 500 tahun, gak pernah ada waktu kosong. Suatu ketika dia di hari kiamat nanti, Nabi menceritakan itu, ketika dihitung dia gak ada dosa, maka Allah berfirman, ya malaikati adkhiluhul jannah bi rahmati. Wahai malaikatku, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Maka hamba itu bilang, bal bi amali ya Rabb. Jangan dengan rahmatmu ya Allah, dengan ibadahku. Dengan ibadahku aja masuk surga. Maka Allah menyuruh, ya sudah, timbang nikmat dia bisa melihat selama hidupnya. Dia bisa melihat selama hidupnya, ditimbang dengan ibadahnya dia. Pas ditimbang kalah jauh, ibadah dia gak ada apa-apanya. Untuk membayar nikmat melihat aja gak bisa. Padahal Allah sudah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh nanti kalian akan diminta tanggung jawab atas seluruh nikmat itu. Nikmat yang ada pada kita ini semua ada tanggung jawabnya. Suruh bayar kita. Bayar dengan apa? Ibadah kita. Ketika amal tadi itu gak cukup, maka Allah berbalik, ya sudah masuk ke neraka. Karena amal dia katanya dengan amal dia gak cukup. Langsung itu ya Allah tidak apa-apa, sudah dengan rahmat banyak sempat surga. Ya ini bagaimana? Ya masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Kita beramal itu karena kewajiban. Karena kewajiban sudah beramal. Untuk apa? Meraih rahmatnya. Karena Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu
sangat dekat dengan orang yang berbuat baik, sholat, ngaji Quran, nolong orang, sedekah, itu perbuatan baik. Kita mengharap dapat rahmat dengan itu. Kalau dapat rahmat, masuk surga dengan rahmat Allah. Itu aja. Jangan merasa membeli surga dengan amal. Kayak kaplingan aja Anda beli. Oh, saya sudah beli kaplingan satu di surga. Masya Allah. Diterima aja belum tentu 9 kaplingan. Diterima aja belum tentu. Sudah merasa Anda punya pahala. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ada kalanya arti tertipu di dalam kesehatan dan waktu luang itu adalah alla yuqahumal insan. Manusia itu tidak diberikan dua nikmat itu. Hidupnya sakit terus, kemudian waktunya sempit, sibuk terus. Jadi jadwal kerja itu jam sekian ke pasar, nanti ke kebun ke sini. Jadwalnya kerja aja seumur hidup. Padahal sudah cukup banyak. Tapi orangnya memang apa kalau istilah workaholic, apa workaholic itu? Gila kerja. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu workaholic. Ya, orang yang gila kerja. Orang sekarang anggap ini baik, nah, dia tertipu. Kalau gila ibadah gak apa-apa, gila ngaji gak apa-apa. Ini gila kerja, itu dikerjain namanya. Itu dikerjain dunia, bukan baik. Ya. Ini ada kalanya orang itu tidak diberi nikmat sehat atau nikmat mutu kosong, sehingga dia diuji dengan penyakit-penyakit, diuji dengan loyo, diuji dengan banyaknya kesibukan duniawi, sehingga dia nggak bisa untuk beramal soleh. Yang mana kalau dia sehat dia pengen, tapi nggak bisa. Kalau dia waktu kosong dia pengen, tapi dia nggak bisa. Nah, yang seperti ini, apakah dapat pahala, Ustaz? Dilihat waktu sehat dia kayak apa. Kalau waktu sehat dia senang pengajian, 5 waktu gak pernah terlambat berjamaah. Terus dia kena sakit, terus dia dapat kesibukan sehingga gak sempat 5 waktu, gak sempat 5 berjamaah ya, gak sempat berjamaah, gak sempat untuk hadir pengajian, sangat sulit, sangat. Maka dia dapat pahala di waktu sakitnya. Allah kasih pahala. Kenapa? Karena terbukti waktu sehat dia rajin, waktu luang banyak dia rajin. Tapi ini waktu luang nggak seperti itu. Pas sakit baru berangan-angan. Kalau sehat, kalau yang seperti ini nggak dapat pahala dalam sakitnya. Artinya dia berniat untuk beramal itu tidak merubah keadaan pahalanya. Oke, dia berniat silakan, tapi untuk pahala tidak meningkat. Karena terbukti waktu sehat nggak seperti itu. Sama dengan waktu orang itu punya kurang sodako, pas kena fakir baru pengen sodako, pengen ini, pengen itu. Oh, itu cuma sia-sia aja. Tapi tidak tahu nanti kalau kaya lagi kaya apa, tidak tahu. Ya. Nah, sehingga dalam ini penting untuk kita ketahui. Karena itulah Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dalam apanya? Kuat ekonominya, tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Dia manfaatkan untuk apa? Bantu masjid, bantu pesantren, bantu fuqara masakin, bantu ini, duitnya. Mukmin yang penjabat baik kalau jabatannya digunakan untuk akhirat. Ya, itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah.
Bisanya cuma berangan-angan, nanti kalau saya jadi pejabat nanti insya Allah. Cuman berangan-angan aja. Nah, jadi kuatnya di sini tuh kuat di dalam dia beribadah, kuat di dalam dia memberi manfaat orang. Itu lebih Allah cinta daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan setiap dari keduanya sama-sama baik. Yang mukmin dhaif baik, yang mukmin yang kuat baik, tapi yang kuat lebih baik. Kenapa? Karena dia bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya, bisa membuat ke orang lain. Karena itulah ahli ibadah dengan orang ahli, ya, lebih tinggi derajatnya orang ahli. Karena dia memberi manfaat dengan ilmunya. Ahli ibadah manfaatnya cuma diri pribadi. Sholat terus, masya Allah. Walaupun dia wajib ngerti ilmu akan ibadah dia harus. Kalau dia nggak ngerti bukan ahli ibadah, harapnya main-main dengan ibadah. Ini ngerti ilmunya dia, baru dia ahli ibadah. Walaupun nggak pernah ngajar. Orang alim yang ngajar lebih manfaat karena dia manfaat buat orang lain. Nah, sama seperti tadi ya, kita misalkan ke yang lain. Kemudian fahris ala ma yanfa'uk, maka berusahalah untuk mengerjakan sesuatu yang manfaat untuk engkau. Apapun yang manfaat untuk engkau di akhirat, berusaha. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah terus. Jangan lemah kata Allah. Bain kalau engkau enggak mampu mengerjakan sesuatu tadi, fakul, maka ucapkan qadarullah, sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah berarti seperti ini. Nah itu. Insya Allah kita bahas ini hadis agak panjang ya, dan sangat banyak isinya, syarat akan makna-makna hikmah. Al-Fatihah dari Allah, yufilul dhunub, bisulul uyub, bishul qulub, tuhhirul qulub, wa nusul ahwal, wal aqwal, wal af'al, jahim bilal, Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما وأخي الأنبياء لنا نرضى بالخير وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.